Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita, sahabat kami, senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Mukarram, Tengku Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa ikuti kajian beliau. Yang tidak bisa, jangan ketinggalan ikuti kajian online beliau di channel Ustadz Damanhur Abbas Official. Subscribe, like, share, and comment. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe. Selamat sore saja untuk Anda semua di suasana santai ya, di suasana sore. Dan pendengar, tausiah sore akan hadir untuk Anda selama 30 menit ke depan. Dan untuk edisi hari ini, Senin 21 Februari 2022, kita bersama Ustadz Dr. Damanhur Abbas ya. Dan beliau saat ini sudah hadir di studio RRI Pro 1 Lux Mawe. Assalamualaikum, apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah, Ustadz, untuk hari ini kita berbicara tentang market syariah market atau bagaimana ini? Dan market syariah market bisa dua-dua. Bisa dua-dua. Ya. Nah, secara umum ini gambarannya seperti apa nih, Ustadz? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali kita ingin menjelaskan bahwasannya market syariah itu adalah pasar yang sesuai dengan syariah. Nah, hari ini kalau misalnya kita ingin melihat secara tradisional, itu adalah bagaimana perlakuan pasar yang terjadi pasar tradisional. Itu satu sisi. Dan sisi yang lain, kita ingin melihat pasar syariah itu dapat dilihat dari pasar saham yang dilisting di Bursa Efek Indonesia. Bisa dari situ juga? Bisa juga. Ada dua hal. Jadi ini salah satu perkembangan yang sangat dahsyat di Indonesia. Proporsi saham syariah itu meningkat 90%. Bayangkan terjadinya loncatan yang sangat luar biasa, di mana masyarakat sudah mempunyai sebuah pengetahuan tentang bagaimana cara berinvestasi secara syariah. Dan yang kedua, market share-nya itu di pasar saham itu sudah mencapai 60%. Ini merupakan sebuah kabar gembira, di mana sebelumnya orang-orang Indonesia kalau misalnya bercerita tentang saham, mereka nggak ada urusan, yang penting asal investasi. Nah, alhamdulillah hari ini ada beberapa beberapa perusahaan syariah yang sudah di listing, khususnya kalau misalnya untuk perbankan ada 4 yang memang sudah di listing di dalam pasar syariah. Ini merupakan sebuah alternatif bagi ada di antara orang yang mempunyai kemampuan untuk mengelola keuangan secara baik. Dia bisa memanage uangnya sendiri. Tapi bagi sebagian orang yang mereka tidak tahu harus menggunakan uangnya untuk apa, maka pasar modal ini merupakan pasar syariah ini salah satu cara yang tepat. Ini berbicara tentang pasar modal syariah. Nah, yang kita ingin lebih fokus pada sore yang berbahagia ini adalah bagaimana kita menciptakan sebuah pasar syariah, di mana pasar syariah ini akan menjadi sebuah gambaran terhadap tatanan kehidupan masyarakat. Nah, kita sangat menginginkan di Aceh itu ada semacam laboratoriumnya market syariah. Dan ini belum ada. Nah, seharusnya masjid-masjid ini merupakan salah satu tempat untuk kita tumbuhkan pasar syariah. Nanti kan akan beradu. Banyak orang yang tidak setuju dari secara pendapat fikih misalnya, nggak boleh jualan di masjid. Tapi sebenarnya pada saat kita menjadikan masjid, bukan dalam masjidnya Bang Jol, tapi masjid ikonnya ya, tapi di pelataran masjidnya itu ada setiap masjid mempunyai market tersendiri. Biasanya itu produknya tuh nanti apa nih Ustaz? Misalnya Bang Jol tinggal di mana? Di Kerungkuku misalnya. Ya, Kerungkuku ada masjid dan mempunyai komoditas yang dihasilkan oleh masyarakat. Semua produk itu bisa dijual di masjid. Kita sebagai marketplace, itu dia.
Misalnya ada petani jagung, ada petani ubi, ada petani apa, semuanya itu kita tampung hasil dagangannya. Siapapun yang mau membeli silahkan datang ke Masjid Bujang Salim. Atau di situ kita hanya letakkan sampelnya saja. Perlu berapa kapasitas, apa spesifikasi barang yang dibutuhkan. Masjid adalah salah satu solusi tempat untuk mencari semua kebutuhan masyarakat. Nah, bukan hanya barang-barang katakanlah seperti sayur-sayuran. Ada orang yang kepingin buat rumah. Di situ sudah ada listing tukang yang memang rekomendasi yang tidak akan lari. Itu dia yang paling penting. Begitu juga misalnya kita mau buat usaha UMKM, apapun jenis usaha yang yang bisa kita meningkatkan kesejahteraan, masjid adalah salah satu wadah yang memang harus kita berdayakan. Ini saatnya bagi kita untuk merubah paradigma masyarakat. Yang masjid itu bukan hanya untuk salat saja. Tapi bagaimana kita menjadikan masjid itu sebagai tempat pusat peradaban. Kalau seandainya kita bisa menjadikan masjid sebagai pusat peradaban, di situ kita berbicara tentang bagaimana kemajuan Islam ke depan, bagaimana pengembangan ekonomi, bagaimana sistem politik. Bahkan saya sering menyarankan untuk satu masjid itu harus ada beberapa anggota dewan yang memang diusung oleh masjid. Karena apa? Mereka sudah menjadi ahli masjid. Masa kita akan milih orang lain? Nah, dan mereka juga tidak akan mungkin, mudah-mudahan dengan sering ke masjid, tidak akan melakukan kecurangan-kecurangan. Nah, pemahaman market syariah ini dalam semua lini, bukan hanya terhadap barang-barang kebutuhan ekonomi, tapi apapun. Kita lebih menginginkan menjadikan masjid itu adalah sebagai market share yang bisa dimanfaatkan oleh semuanya. Ada orang miskin yang memang tidak mampu, tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka bisa datang ke masjid. Dari mana kan pertanyaan? Dari mana mereka akan mengambil jaduknya? Maka disitulah kita perlu pendataan. Siapa saja warga di kawasan masjid ini yang sering ke masjid yang harus kita bantu. Maka kita sodorkan donasi kepada jamaah. Inilah keluarga yang layak dibantu. Ini keluarga lansia yang layak dibantu. Ini hal seperti ini yang perlu kita galakkan, Bang Jo. Nah, tapi kalau kita lihat, kita memang daerah yang mayoritas Islam dan berstatus syariat Islam ya. Iya, benar sekali. Ini mungkin ada orang yang menganggap aneh. Seharusnya pasar yang disyariahkan atau memang berarti perluasan masjid ini perlu nih, atau apa istilahnya manajemen masjidnya untuk memperkuat itu menurut Ustaz bagaimana nih? Karena hampir semua masjid di Timur Tengah itu mempunyai marketnya. Dan kalau Bang Jul juga, sepengalaman saya di Inggris, masjid itu jauh lebih menjual murah semua barang-barang. Masjid ya? Iya. Jadi kalau misalnya mau makan nasi di luar, di warung, itu jauh lebih mahal. Tapi begitu kita makan di masjid, ada sedekahnya. Nah, nilai seperti inilah yang memang harus kita galakkan. Jadi, kenapa orang ke masjid? Pertama mungkin pada saat imannya masih lemah, karena lapar dia. Kepingin makan siang, lebih murah. Tapi ada waktu zuhur. Begitu waktu zuhur, close, salat. Nah, ini cara-cara bagaimana kita mengajak orang untuk bisa lebih dekat kepada masjid. Jadi, kalau seandainya kita mau ceramah, misalnya seperti itu, mengajak tanpa ada benefit langsung kepada umat, mungkin masih agak berat bagi masyarakat untuk bisa mengiyakan apa yang kita ajak. Walaupun yang kita ajak itu baik, tapi bagi mereka yang terbaik itu adalah masalah urusan perutnya. Mengenyangkan dulu. Nah, hal-hal seperti inilah yang memang harus kita rubah paradigma masyarakat. Bagaimana kita menjadikan market syariah ini dalam semua lini kita. Khususnya, jangan sampai ini terjadi sebagaimana yang terjadi di Eropa dan Amerika. Mereka hari ini tidak menjadikan
rumah-rumah ibadah mereka itu tempat ibadah, jadi kosong melompong. Dan ini yang paling kita khawatirkan Bang Jo. Pada saat kita membangun bangunan fisik masjid yang begitu mewah, akan tetapi tidak ada yang mengisinya. Ini yang hal yang paling kita khawatirkan. Tapi kalau seandainya ada manfaat langsung ya yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Pengalaman saya sewaktu kuliah di Mesir, kita hampir setiap bulan itu harus mengambil jaduk sebagai mahasiswa. Itu dibagiin Bang Jo. Mulai dari beras, sabun, minyak, semua kebutuhan kehidupan sehari-hari itu dalam satu kantong plastik. Dibaginya itu sebelum duhur. Sebelum di masjid. Ya, di masjid. Jadi di masjid itu ada basement, di bawahnya itu khusus untuk pembagian seperti itu. Nah, di Eropa pengalaman saya lihat di beberapa masjid juga seperti itu. Mereka menjadikan masjid itu ada pasarnya, marketnya. Ada orang jualan sayuran, jualan pokoknya bersih ya. Dan ada restoran. Nah, sifat marketplace ini ya itulah market, syariah market ya. Nah, itu bentuk infak sedekah atau memang jual beli, ada penjual ada pembeli, atau memang gabungan di situ? Ya, di situ ada terdiri dari gabungan, Bang. Gabungan ya. Nah, kita yang sedekah kita peruntukkan kepada orang-orang yang memang tidak mampu. Contoh misalnya kita telah mengidentifikasi jamaah masjid kita ada 2.100 orang itu yang lansia tidak mempunyai pekerjaan. Maka mereka yang akan kita cover kehidupannya sehari-hari selama sebulan. Berapa kebutuhannya? Katakanlah misalnya 15 kilo beras, ya, 1 papan telur, misalnya 2 kilo minyak, 1 kilo gula, berapa batang sabun, misalnya seperti itu. Satu paket seperti itu misalnya menghabiskan dana 300.000. Ayo siapa yang mau infak untuk 100 orang 300.000 per bulan. Seperti itu. Nah, yang lain kita akan menjadikan sebagai pasar syariahnya. Contoh misalnya, Bang Jol punya produk rumah tangga. Buat risol misalnya, buat pastel, apa misalnya. Itu bisa diletakkan di masjid. Nah, dan saat diletakkan di masjid, kan ada pendapatan. Pendapatan itu bisa langsung diaktualisasikan ibadahnya dengan kotak sedekah. Itu dia. Dekat ya, dekat. Iya. Jadi untuk berbuat baik itu jauh sudah lebih dekat daripada, mohon maaf misalnya, sebagaimana yang dikatakan tempat yang terburuk itu memang pasar. Ya. Sedangkan masjid adalah tempat yang paling terbaik. Jadi bagaimana kita menjadikan tempat yang paling terbaik ini, ya, kebiasaan dan transaksi yang di tempat yang katakan yang paling terburuk itu kita bawa ke tempat yang paling terbaik, sehingga tidak ada unsur-unsur penipuan, tidak ada unsur riba, tidak ada unsur gharar. Hal-hal seperti ini yang memang harus kita kita galakkan. Open minded, harus kita rubah mindset masyarakat kita, karena masih ada sebagian orang yang mengatakan tidak boleh melakukan hal-hal seperti ini. Padahal yang tidak boleh itu melakukan transaksi di dalam masjid. Dalam masjid bukan mau melakukan transaksi saja, ngomong yang lain aja juga nggak boleh, congkel hidung juga nggak boleh. Ya, ini hal-hal seperti ini memang harus kita pelajari secara baik. Berarti ini kalau saya lihat ini nggak jauh beda mungkin dengan Masjid Nabawi ya, atau di Masjidil Haram. Jadi di pekarangannya banyak orang yang bersedekah, di luarnya banyak orang yang jualan. Ya. Emang gambarannya seperti itu? Iya, benar sekali. Ya. Jadi inilah suasana yang memang kita ingin hidupkan. Bagaimana kita menjadikan masjid itu, kalau misalnya Bang Jol Angkasa ada pernah ke Masjid Nabawi itu, ini misalnya kiblatnya ke sana, sisi sebelah kanan itu pasar. Pasar ya. Ya. Sisi sebelah kanan itu pasarnya Nabi pertama. Jadi ada pasar Yahudi tradisional. Ya. Di belakang ya. Bukan di belakang masjid, tapi di sebelah kanan. Di sebelah kanannya itu. Dari pasar itu bersambung dengan tempat latihan berkuda sampai ke Gunung Uhud. Jadi Nabi itu menciptakan suasana market itu memang sangat-sangat tepat, bersambung dengan pelatihan militernya. Masjid, pasar, latihan militer. Jadi musuh-musuh itu melihat itu gentar. Jadi memang kekuatan umat Islam itu memang sesuatu kekuatan yang memang terintegrasi
antara kebutuhan rohani, spiritualnya dengan mentalnya, fisiknya. Nah, mungkin seperti yang di awal tadi, misalnya yang saham ini, ini sama dia atau bagaimana? Atau beralih yang maksud Ustadz tadi yang dari saham-saham yang bersyariah ya? Bagaimana itu? Di bursa saham Indonesia itu ada beberapa yang sudah di listing, misalnya untuk saham bank syariah seperti BRIS itu sudah menjadi syariah. Setelah itu ada Bank Aladin Syariah. Setelah itu ada Bank BTPN Syariah. Dan yang terakhir itu Bank Panindubai Syariah. 4 itu merupakan bank syariah yang sudah di listing di platform saham. Jadi kalau misalnya mau investasi di tempat itu tempat yang cocok. Kalau misalnya mempunyai ada dana, paling tidak belajar dulu, ya kan? Saham, ya. Nanti kalau misalnya mau belajar, nanti kita akan kasih satu sesi dialog sore tentang pasar saham syariah. Kapan waktu yang tepat untuk membeli? Kenapa kita harus menjual saham? Itu sebenarnya yang memang harus menjadi basic knowledge. Harus mempunyai sebuah informasi dan pengetahuan sebenarnya apa yang harus kita lakukan dengan saham ini. Kalau enggak, maka banyak orang yang tidak tahu tentang saham, asal beli tiba-tiba rugi. Ya, kenapa? Karena memang istilahnya ada saham gorengan yang dibeli. Tapi kalau misalnya kita sudah mempelajari terdahulu, mengikuti dialog RRI, ya kan? Ada informasi disampaikan, ada ilmu yang bisa didapatkan, maka ini bisa menjadi sebuah pembekalan terhadap diri kita. Dan saya kira investasi di saham ini sangat-sangat menarik, terlebih pada masa kita sudah memasuki era digital ini. Bahkan kita secara fikih sudah membahas tentang bagaimana pembagian harta warisan dari saham. Itu dia. Jadi ada juga orang yang mewakafkan sahamnya, dan ada orang yang membayar mahar mas kawin dengan saham. Nah, itu dibenarkan kalau seandainya saham yang dimiliki itu adalah saham syariah. Nah, selain itu mungkin yang bisa dijadikan market syariah di kalangan kaum muslimin ini apa lagi, atau memang itu saja dan itu yang diperkuat? Dan kita sebelumnya sudah membahas tentang halal food, halal destination, itu sudah kita bahas banyak. Dan hari ini kita bagaimana menjadikan market syariah ini untuk menghimpun semua halal-halal yang sudah kita bahas kemarin. Karena market syariah ini sangat penting, Bang. Sampai dengan hari ini kita tidak mempunyai platform digitalnya. Contoh misalnya, Bang Jol memelihara lembu secara syariah dengan sistem mawah misalnya, dan ini kan tidak ada yang tahu. Nah, istilahnya di mana ada orang mawah ya, saya punya uang mau investasi di mawah, tidak ada datanya. Tapi kalau seandainya kita bisa menjadikan masjid ini sebagai penghimpun, sebagai bank data investasi mawah, itu ada di masjid ini dengan pelakunya si ini. Profilnya A, B, C misalnya seperti itu. Ini sebenarnya yang kita ingin kita. Sudah ada jaminan, nggak ada keraguan. Nggak ada keraguan lagi. Jadi orang misalnya melihat, kenapa saya harus investasi di mawah? Karena keuntungannya, katakanlah misalnya 50%. Oke, 50% itu saya bisa bersedekah 20%. Jadi dia sudah ada planning untuk berbuat kebaikannya. Nah, hari ini begitu kita ingin mencari di mana ada orang pengelola sawah yang amanah, nggak tahu harus cari di mana karena tidak mempunyai database. Maka kita sangat mengharapkan, khususnya seperti yang dilakukan oleh Bank Indonesia, mereka melakukan pemberdayaan ekonomi terhadap pesantren, tapi integritas antara satu pesantren dengan pesantren yang lain itu tidak terhubungkan. Maka kita sangat menginginkan adanya sebuah database
yang menyatukan semua produk-produk yang di pesantren ini, yang itu bisa kita saling tukar menukar. Ini yang dinamakan dengan market syariah. Market syariah. Ya. Nah, saya tertarik memang yang di masjid jadi market syariahnya. Nah, ini untuk memulai itu sebenarnya yang harus diperkuat dulu nih dari masjid atau dari luar masjid, misalnya mungkin BKM-nya atau remaja masjidnya untuk bisa menggerakkan itu, atau memang dengan jamaah, mungkin seperti apa gambarannya, Ustaz? Gambaran yang paling pertama itu adalah dari BKM-nya. BKM-nya. BKM-nya dengan semua unsurnya, dan remaja harus harus gigih. Jadi mereka itu bukan hanya main TikTok. Disinilah tugas mereka bagaimana bisa mendesain website, aplikasi semuanya, dan itu bisa diidentifikasi. Misalnya kita membuat pengumuman, siapa yang ada jualan jagung per bulan sekian, punya produksinya. Siapa yang ada jualan cabai, yang nanam cabai yang dengan produksinya sekian. Nanti itu akan kita kumpulkan semua datanya dan akan kita listingkan. Nah, ini tugas. Nah, kalau seandainya semua BKM kita berikan pelatihan seperti ini, maka akan timbul kesadaran. Mungkin di tahap awal kita akan membuat beberapa pilot project untuk masjid skala besar dulu. Misalnya untuk di kota ada 2, misalnya seperti itu. Dan ini sangat tergantung dari kesiapan SDM yang ada di masjid dan respon dari jamaah. Kalau seandainya jamaah itu mempunyai sebuah sense of belonging, maka itu akan sangat mudah. Contoh misalnya, di Masjid Baitur Rahman Luxmai, setiap Jumat itu ada 2.500 jamaah. Kalau saja ada 100 jamaah yang membeli 1 papan telur, maka selesai untuk urusan telur. Iya kan? Iya. Itu 1 minggu. Atau 1 minggu ada 1 minyak goreng. Yang 1 kilo minyak goreng yang dibeli oleh 100 jamaah. Maka perputaran ekonomi itu sungguh luar biasa di masjid. Kenapa? Karena kita bukan hanya untuk mengharapkan keuntungan. Dari keuntungan itulah bisa kita distribusikan kepada lansia yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau misalnya nggak seperti itu, bagaimana kita akan mengoperasikan masjid ini? Nah, itu dia Bang Jo. Nah, apakah itu mungkin tidak mungkin terbentur atau menjadi lembaga lain, mungkin Baitul Mal ini, apakah ada peran atau peran sendiri atau bisa digabungkan? Seharusnya memang ini kita akan bahas nanti insya Allah Senin depan tentang bagaimana menjadikan Baitul Mal sebagai bank. Itu lebih menarik. Ya, insya Allah nanti akan kita bahas pada satu sesi. Karena keberadaan Baitul Mal itu hampir setiap desa ada, hampir setiap kampung. Karena wajib sekarang ada Baitul Mal kampung. Ya. Nah, kenapa sekarang ini tidak bisa dimanfaatkan? Padahal hampir setiap kampung itu mempunyai produk unggulan tersendiri. Dan itu tidak pernah digarap. Nah, seharusnya setiap Baitul Mal mempunyai database seperti yang kita ceritakan tadi. Sehingga semua lini instrumen, institusi, semua bekerja untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga dengan sejahtera mereka lebih nyaman beribadah kepada Allah dan kepada Rasul. Itu saja targetnya. Ya, kalau sudah sejahtera mungkin lebih nyaman ibadah dan banyak hal lain yang bisa dilakukan. Sedih Bang Jul. Bang Jul bangun subuh, coba lihat. Ada orang yang sebelum subuh sudah bangun untuk mengutip sampah. Ya. Bagaimana nasibnya? Seharusnya dia harus ibadah. Ya, salat subuh dulu. Salat subuh dulu. Harus menyapu jalan sebelum salat subuh. Coba bayangkan. Dan inilah sebenarnya yang kita ingin. Kenapa kita ingin membuat pemberdayaan ekonomi seperti ini? Agar orang-orang seperti itu tidak lagi jauh dari Allah dan Rasul. Itu sebenarnya yang kita inginkan. Ya. Baik, mungkin terakhir mengingat waktu kita nih Ustadz. Ya, tidak terasa. Mungkin untuk memperdalamnya di sisi yang lain, mungkin kesimpulan untuk pembahasan kita ini tentang market syariah ini. Ya, kita harus menjadikan dan menciptakan market syariah ini untuk semua lini tatanan kehidupan kita dan semua sektor perekonomian.
Sebagaimana yang kita katakan tadi, dengan sejahteranya manusia maka mereka akan dapat lebih meningkatkan keimanannya kepada Allah dan kepada Rasul. Jangan sampai mereka itu susah payah dalam mencari rezeki sehingga mereka harus lupa dan jauh dari Allah dan Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.